Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya akan berbagi informasi ya terkait dengan modul project B5, profil pelajar Pancasila untuk tema Bhinneka Tunggal Ika ya. Di sini saya dapatkan dari platform Merdeka Mengajar Bapak dan Ibu ya. Untuk fase E ya, guru SMA atau SMK. Dengan judul menjadi insan Indonesia yang menghargai perbedaan. Jadi ini adalah judulnya ya. Kemudian disusun oleh Muhammad Fahrizal Helmi. Kemudian temanya adalah Bhinneka Tunggal Ika dan metode pembelajarannya adalah tatap muka. Di sini ada pengantar ya Bapak dan Ibu ya. Pengantar dan relevansi bagi satuan pendidikan. Untuk pengantarnya, ada banyak sekali fenomena dan tantangan sosial terkait keberagaman muncul saat ini. Hal tersebut terjadi karena kebanyakan orang tidak mampu mengidentifikasi keberagaman sebagai identitas dan kekhasan pada setiap kelompok, komunitas, individu itu sendiri. Menghadirkan keberagaman tanpa membahasnya secara serius tidak akan mengarah pada penerimaan keberagaman, apalagi menggunakannya untuk membangun bangsa bersama. Untuk memperbaiki tersebut diperlukan pemikiran kreatif dan kritis dan pemahaman tentang integritas sosial dan mereka kaum muda. Bapak dan Ibu, ini adalah sekilas tentang pengantarnya, kemudian relevansinya juga ada nih Bapak Ibu ya. Kemudian alur, tujuan, dan target pencapaian proyek. Untuk tujuannya, modul tema menjadi insan Indonesia yang menghargai perbedaan. Disusun untuk menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan pengetahuan kolektif para murid terkait bagaimana cara menjalani kehidupan ya dalam lingkungan yang beragam seperti di Indonesia. Dengan begitu, mereka akan menjadi generasi muda yang toleran dan mau merangkul berbagai perbedaan yang ada. Ini adalah tujuannya. Kemudian untuk alurnya adalah tahap perkenalan, tahap kontekstualisasi, tahap aksi dan refleksi. Kemudian untuk pencapaiannya, melalui modul proyek ini, murid diharapkan dapat mengembangkan 3 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi kebinekaan global dengan elemen mengenal dan menghargai budaya dan elemen berkeadilan sosial. Kemudian dimensi yang kedua yaitu bernalar kritis, dimensi yang ketiga adalah kreatif. Ini adalah tahapan perkenalan Bapak Ibu ya. Tahapan perkenalan meliputi dari memahami perbedaan 2JP, kemudian melihat perbedaan secara kritis 2JP, mengenal keragaman individu 2JP, inklusi sosial dan Bhinneka Tunggal Ika 3JP, asesmen formatif pemahaman isu sosial 4JP, mengenal 4 tahap kreatif problem solving 3JP. Ini untuk tahap perkenalan. Untuk tahap kontekstualisasi ada memahami perbedaan, ini adalah aktivitas Bapak Ibu ya. Memahami perbedaan di sekitar kita 3JP, inovasi untuk keberagaman 3JP, mengembangkan ide inovasi develop ya atau 3JP, rencana implementasi project ya 4JP, evaluasi rencana implementasi ya 2JP. Kemudian tahap aksi dan refleksi, persiapan proyek akhir murid 3JP, peluncuran proyek akhir 5JP, dan evaluasi dan refleksi 3JP. Di sini ada tahap perkenalan lebih lanjut Bapak dan Ibu ya. Dijabarkan ya. Kemudian tahap kontekstualisasi, tahap aksi dan refleksi. Kemudian di sini ada dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila dalam proyek ya. Untuk kebinekaan global ada 2 elemen, mengenal dan menghargai budaya, berkeadilan sosial, dan subelemennya adalah ini ya. Kemudian dimensi bernalar kritis ada 1 elemen, menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Kemudian dimensi kreatif, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Kemudian target pencapaian fase D dan aktivitas terkait ya, ini harusnya fase E ya. Berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian perkembangan subelemen antar fase, subelemennya juga sudah ada ya.
Ada 5 subelemen ya. Kemudian di sini perkembangannya mulai berkembang, mahir, dan sangat mahir. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum mulai proyek. Yang pertama adalah setiap satuan pendidikan yang menjalankan proyek ini harus berkomitmen ya untuk menjalankannya secara bermakna dan sesuai tujuan awal ya yang dibuat dengan perlibatan secara utuh. Berikanlah dan fasilitasilah seluruh peserta didik dalam mengikuti proyek sampai akhir, seperti menyediakan media belajar yang dibutuhkan atau hal lainnya. Jadi ini adalah hal-hal penting ya sebelum kita memulai. Sudah siap memulai proyek Bapak dan Ibu ya. Di sini tadi ada tahap pengenalan. Kemudian di tahap pengenalan di aktivitas 1, di sini ada tujuan, waktu, alat dan bahan ya. Di sini sudah lengkap mulai dari pembukaan, aktivitas dan penutup. Kemudian lembar refleksi Bapak dan Ibu. Untuk tahap pengenalan ya, memahami perbedaan melalui still life drawing. Ya, di sini ada mengapa perbedaan itu ada, bagaimana pandangan kamu tentang perbedaan sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan still life drawing. Kemudian di aktivitas 2, diskusi kelompok terfokus, yaitu melihat perbedaan secara kritis. Di sini tujuannya adalah membekali murid dengan kemampuan berpikir kritis ya untuk melihat perbedaan. Waktunya adalah 2 JP. Kemudian alat dan bahannya, bacaan terkait beberapa konflik keberagaman. Di sini ada pembukaan, aktivitas, dan penutup. Kemudian aktivitas ketiga, mengenal keberagaman individu ya, kelompok marginal dan rentan. Tujuannya adalah mengenal keberagaman individu ya. Di sini waktunya 2 JP, di sini ada pembukaan, aktivitas, dan penutup. Ini sudah lengkap Bapak Ibu ya. Aktivitas 4, diskusi kelompok terfokus, inklusi sosial dan kaitannya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tujuannya adalah memahami keterkaitan inklusi sosial dan pesan dari Bhinneka Tunggal Ika. Di sini ada pembukaan, aktivitas, dan penutup. Kemudian di tahap pengenalan ya, aktivitas 4. Di sini ada diskusi kelompok terfokus ya Bapak Ibu. Ini ada penjelasannya ya. Ada inklusi, segresi, integrasi, dan inklusif. Kemudian di tahap pengenalan aktivitas 5 ya, mencari contoh perbedaan inklusi, segresi, integrasi, dan inklusi. Tujuannya adalah memberikan pemahaman tentang contoh nyata eksklusi, segresi, integrasi, dan inklusi di sekitar lingkungan ya, atau di lingkungan sekitar. Waktunya adalah 4 JP. Bapak dan Ibu, ini adalah pembukaan, ya, aktivitas, dan penutup. Di sini ada lembar observasi Bapak dan Ibu ya. Kemudian ada juga lembar refleksi. Di tahap pengenalan ya, aktivitas 6. 4 tahap kreatif problem solving ya, CPS, untuk mengembangkan lingkungan yang inklusi. Tujuannya memberikan pemahaman 4 tahap kreatif problem solving untuk mengembangkan lingkungan yang inklusi. Waktunya 3 JP, kemudian di sini ada pembukaan, aktivitas, penutup ya, Bapak Ibu, ini sudah sangat lengkap ya. Di sini juga ada lembar tugas, aktivitas 6 ya. Ada pertanyaan yang harus dijawab ya. Tadi adalah tahap pengenalan sudah selesai, sekarang masuk ke tahap kontekstualisasi. Aktivitas 7 yaitu clarify ya, memahami perbedaan di sekitar melalui studi literatur, observasi, dan wawancara. Tujuannya adalah memahami berbagai perbedaan di sekitar lingkungan murid. Di sini ada pembukaan sama ya, aktivitas dan penutup. Ini adalah daftar pertanyaan ya, wawancara untuk tahap pengenalan. Aktivitas 7. 1. Perkenalkan diri kamu ya, mulai nama, usia, domisili, suku, agama, hingga kondisi keluarga. Apa hal unik yang kamu miliki dan sebagainya. Di sini juga ada lembar observasi, tahap pengenalan aktivitas 7. Di sini ada nama narasumber, nama observer, dan lokasi observasi. Ada aspek observasi, kemudian ada item ya, aspek-aspek observasi yang sudah disiapkan. Aktivitas 8 adalah tahap pengenalan. Mengumpulkan ide-ide kreatif untuk menyelesaikan masalah keberagaman melalui proses berpikir ya.
divergen, konvergen. Tujuannya adalah menentukan ide kreatif untuk menyelesaikan masalah keberagaman. Waktunya 3JP. Ini ada pembukaan, aktivitas, dan penutup. Di sini ada lembar ideasi Bapak dan Ibu ya. Disajikan kronologi pengembangan mahasiswa Papua di Yogyakarta. Tahap 9, tahap pengenalan ya. Develop, mengembangkan ide solusi yang sudah didapat untuk menyelesaikan tantangan terkait keberagaman. Di sini tujuannya adalah membuat rancangan proyek yang memuat pesan positif mengenai keberagaman. Waktunya 4JP. Kemudian di sini ada pembukaan, aktivitas, dan penutup sama ya Bapak Ibu ya. Kemudian di aktivitas 9 ada lembar pengembangan solusi. Di sini ada lembar pengembangan solusi, ada latar belakang karya, deskripsi karya, langkah-langkah pembuatan proyek, dan peralatan yang dibutuhkan. Aktivitas 10 adalah tahap pengenalannya, implement, menyusun rencana aksi. Tujuannya adalah memahami faktor dan nilai penting dalam pelaksanaan. Di sini ada 4JP, kemudian alat dan bahannya, pembukaan, aktivitas, dan penutup. Kemudian alur pengundangan pembicara tamu ya. Implement, menyusun rencana aksi. Ada 3 Bapak Ibu ya. Kemudian di aktivitas 4, mencoba dan mengevaluasi rencana aksi project ya untuk menyelesaikan tantangan terkait keberagaman. Tujuannya adalah mengevaluasi nilai dan pesan keberagaman dari proyek yang dibuat. Waktunya 2JP. Di sini ada pembukaan, aktivitas, dan penutup. Tahap yang ketiga yaitu adalah tahap aksi dan refleksi Bapak Ibu ya. Meliputi dari persiapan proyek akhir murid 4JP, peluncuran proyek akhir 4JP, dan evaluasi dan refleksi 2JP. Tahap aksi dan refleksi ya di aktivitas 12, persiapan proyek akhir murid yaitu proyek berupa pameran inklusif. Tujuannya membuat proyek dengan nilai positif mengenai keberagaman secara berkelompok. Waktunya adalah 3JP. Di sini ada pembukaan, aktivitas, dan penutup. Kemudian tahap aksi refleksi di aktivitas ke-13 ya, peluncuran proyek akhir murid dan asesmen sumatif. Menerangkan nilai positif keberagaman dalam proyek yang dibuat. Waktunya 5JP. Ada pembukaan, aktivitas, dan penutup. Kemudian tahap aksi dan refleksi ya di aktivitas 14 untuk evaluasi dan refleksi akhir proyek pembelajaran. Tujuannya adalah merangkum pentingnya keberagaman dan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari ya. Waktunya 3JP, alat dan bahannya. Ini ya Bapak Ibu ya. Pembukaan, aktivitas, dan penutup. Kemudian di sini ada lembar refleksi individu Bapak dan Ibu ya. Kemudian rubrik assessment penilaian proyek. Bapak dan Ibu, itu adalah akhir ya dari informasi saya. Ada 14 aktivitas yang nanti Bapak dan Ibu bisa jadikan referensi ya untuk modul proyek kebinekaan Tunggal Ika ya untuk SMA dan SMK. Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat ya modul yang sudah saya presentasikan ini untuk tema Bhinneka Tunggal Ika ya. Semoga bermanfaat Bapak dan Ibu. Jangan lupa like dan subscribe ya. Silahkan klik loncengnya dan share apabila dirasa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.